Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cinta Mazhari Quincy Avandi dengan NIM 2309031011041 dari kelas H1. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan saya mengenai alur pemeriksaan PMK nomor 15 tahun 2025 mengenai alur pemeriksaan spesifik selain data konkret. Nah, sama seperti sebelumnya, yaitu ada 3 tahap besar, yaitu persiapan pemeriksaan, pengujian pemeriksaan, dan pelaporan dan pembahasan dan pelaporan. Yang pertama dimulai dari persiapan pemeriksaan. Dalam durasi pemeriksaan ini dilakukan selama 1 bulan masa pengujian dan 30 hari kerja dalam masa pelaporannya. Nah, dimulai dari persiapan pemeriksaan. Yang pertama itu dilakukan penunjukan supervisor oleh kepala UP2 dan permintaan audit program yang dilakukan di luar sistem Cortex yang merupakan proses administrasi. Lalu dilakukan profiling WP untuk mengenal wajib pajak tersebut atau klien pemeriksa oleh supervisor. Lalu supervisor akan menentukan metode, teknik, prosedur, dan melakukan penyusunan audit program. Setelah itu dilakukan permintaan tenaga ahli, yang dimana ini merupakan proses administrasi dan juga biasanya tidak dilakukan. Lalu selanjutnya penunjukan tim pemeriksa oleh kepala UP2 yang dilakukan di dalam sistem Cortex DJP dan merupakan sistem administrasi juga. Lalu terbit adanya SP2 atau surat permintaan perintah pemeriksaan kepada tim pemeriksa. Lalu supervisor dapat menginput audit programnya. Lalu selanjutnya kepala UP2 akan menerbitkan SPM atau surat pemberitahuan kepada wajib pajak dan juga atau term of reference bila diperlukan. Itu biasanya tidak dilakukan juga tidak mengapa. Lalu selanjutnya masuk ke dalam pengujian pemeriksaan yang dilakukan selama 1 bulan. Dimulai dari tim pemeriksa ini menyampaikan SPM atau surat pemberitahuan tersebut kepada WP yang dilakukan di sistem Cortex DJP. Lalu tim pemeriksa melakukan permintaan dokumen dan atau data elektronik. Lalu ada berita acara atas pemenuhan peminjaman tersebut atau tidak. Lalu selanjutnya diterbitkan adanya BAPK atau berita acara tersebut. Lalu tim pemeriksa ini dapat mengadakan pertemuan dengan WP secara luring atau daring. Setelah itu diterbitkan BAPK, lalu tim pemeriksa mengirimkan permintaan ke pihak ketiga untuk informasi dan bukti keterangan. Bila dibutuhkan, pemeriksa juga dapat meminta data tambahan dari pihak lain seperti bank, rekanan, atau instansi lainnya yang dilakukan di dalam sistem Cortex DJP. Lalu selanjutnya tim pemeriksa memeriksa di tempat wajib pajak sendiri. Setelah melakukan pemeriksaan tersebut akan diterbitkan adanya BAPK. Lalu terjadi adanya perubahan audit plan yang biasanya tidak dilakukan karena itu adalah probis internal juga. Lalu perpanjangan jangka waktu pemeriksaan bisa dilakukan atau tidak jika ada kurangnya waktu. Lalu tim pemeriksa akan membuat kertas kerja pemeriksaan tersebut adanya KKP di dalam sistem Cortex yang merupakan proses administrasi. Lalu adanya pembahasan temuan sementara. Pemeriksa ini menyampaikan hasil sementara dari pemeriksaan dan memberikan kesempatan bagi WP untuk menanggapi temuan tersebut. Lalu
ada KKP yang biasanya juga tidak dilakukan, kertas kerja pemeriksaan, lalu selanjutnya CAGA, lalu CAGA setelah yang biasanya juga tidak dilakukan. Lalu selanjutnya tim periksa akan ada SPHP. Setelah itu SPHP, nah itu ada keterangan tanggapan maksimal 5 hari kerja sejak SPHP diterima. Setelah itu lanjut ke pembahasan dan pelaporan pemeriksaan, yaitu 30 hari kerja. Yang pertama itu ada undangan pembahasan PAHP, yaitu tim pemeriksa ini mengundang WP untuk melakukan pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Lalu dilaksanakan adanya PAHP, yaitu pembahasan akhir hasil pemeriksaan, yang nantinya akan juga diterbitkan berita acara. Setelah itu dalam PAHP itu bila WP setuju itu akan ditandatangani. Bila tidak setuju, pemeriksa tetap melanjutkan proses pelaporan. Setelah itu permohonan QE yang dilakukan 3 hari kerja sejak PAHP itu dilakukan. Lalu tim QE atau Quality Assurance itu memeriksa kembali hasil pemeriksaan untuk memastikan kualitas dan kepatuhan prosedur pemeriksaan tersebut yang biasanya dilakukan di luar korteks DJP. Lalu selanjutnya ada LHP atau penyusunan laporan hasil pemeriksaan tersebut oleh tim pemeriksa. Lalu adanya PAQE atau Post Audit Quality Assurance, yang dimana LHP tersebut direview lagi oleh PAQE sebelum disahkan. Nah, lalu adanya pengembalian dokumen WP, yang dimana semua dokumen yang pemeriksa pinjam selama pemeriksaan akan dikembalikan kepada wajib pajak. Sekian, terima kasih penjelasan alur pemeriksaan selain data konkret dari saya. Maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.